Ya, shalom. Ibu-ibu saudari yang dikasihi Tuhan, bila berkenan boleh saya minta tolong maju beberapa kursi yang depan bisa diisi terlebih dahulu. Terima kasih buat kesediaannya. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami mengucap syukur buat segala keadaan kami. Dalam segala keadaan kami mau tetap katakan bahwa Engkau Tuhan yang teramat baik. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu tetap penuh dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan sore hari ini di tempat ini. Kami percaya ini bukan menjadi suatu ibadah yang biasa, tapi kami percaya Engkau Tuhan telah menyediakan yang terbaik buat kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, kehidupan kami yang terbaik, supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami, sungguh-sungguh kami terima dengan penuh sukacita dan kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan, beracaralah penuh dalam ibadah kami sore hari ini. Dari awal hingga kesudahannya, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Sama-sama pujikan lagu ini, katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Kau telah mati ganti
Izinkan kami membawa segenap kehidupan kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau lebih dari cukup, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah ketenangan hati kami. Terima kasih, Tuhan, sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, amin. Boleh berikan salam kanan kiri, katakan Yesus kekuatanku. Amin. Ada di tempat ini adalah bukti bahwa kita semua memerlukan Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita pujikan. Ku tak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan. Jalan sendiri Tuhan.
kita bangkit berdiri. Amin Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangi kami. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan. Sekali lagi kita katakan, biarlah sinar-Mu menerangi kami Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan, kami mau seumur hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau menuntun langkah kami. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, kami percaya itu yang mengubahkan hidup kami, itu yang mencelikkan mata kami, itu yang memperbaiki kelakuan kami. Tuhan, kami mau ditegur melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memulihkan setiap kami. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya adalah kerinduan Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hikmat-Mu ada buat hamba-Mu, juga buat setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Baik, selamat petang.
Ada di sayap kiri, sayap tengah, sayap kanan. Saya harus menoleh ke sini dan ke sana. Apa kabar semua kaum wanita? Luar biasa. Baik, ini tema yang diberikan kepada saya. Seks yang sehat dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Baik, bisa dibantu slide saya? Kita buka kata kunci dulu. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Kita akan baca sama-sama. Sorry. Oke. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Ya. Stop, diulangi. 1, 2, 3. Baiklah kita menjadikan manusia, ya. Mungkin bagi kita bicara tentang seks itu masih sedikit gimana gitu ya. Tetapi ini sangat penting, ya. Mungkin saya akan cepat-cepat dengan materi saya sebab waktunya terbatas. Kita mau mengerti dulu pertama kali seks itu diciptakan oleh Allah dan didesain secara sengaja oleh Allah untuk kita menguasai bumi. Menghasilkan keturunan, menguasai bumi untuk kepentingan surga. Ya, next. PPT saya. Ya, next. Ya. Seks bicara tentang relasi. Seks itu bicara tentang relasi kita dengan Allah. Jadi enggak monoton dengan manusia saja, dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, seks itu sifatnya personal, emosional. Karena itu perlu yang namanya saling percaya. Baik sesama, diri kita sendiri tidak insecure, tidak merasa aman, dan juga kita percaya kepada Allah. Seks itu juga bicara yang namanya unity. Dua jadi satu. Harus paham dulu. Banyak orang setelah memasuki usia pernikahan, dua tetap dua. Seks bicara unity. Dua jadi satu. Kemudian seks itu juga bicara yang namanya rekreasi. Ibu-ibu tahu rekreasi? Rekreasi itu yang didapat apa? Happy toh? Katanya gini, aduh aku capek kerja. Aduh aku capek ngurusi anak. Healing zaman sekarang begitu. Nah, seks itu healing, rekreasi. Jadi kita ngerti ya. Terus yang terakhir seks itu bicara yang namanya prokreasi. Alkitab mencatat kita akan menghasilkan keturunan ilahi. Permasalahannya ada beberapa di belahan dunia sana yang sengaja tidak ingin keturunan. Nah ini yang salah. Karena seks itu bicara tentang prokreasi, keturunan ilahi. Bu, gimana kalau enggak bisa punya keturunan? Itu bukan urusan kita. Tetapi Allah mendesain kita untuk tadi dikatakan kuasailah bumi. Keturunan ilahi itu akan diturunkan. Terus Bu, gimana masalah pil KB? Pil KB itu atau alat kontrasepsi yang digunakan itu boleh dikenakan dengan tujuan hanya menunda. Ya, menunda. Bukan karena aku memakai alat kontrasepsi supaya aku enggak punya anak. Ini enggak boleh. Jadi ini sudah tidak pengajaran yang sehat, ya. Lalu kita mengenal sedikit tentang beberapa alat kontrasepsi. Manakah yang diperbolehkan dan manakah yang seharusnya dihindari. Ada beberapa alat kontrasepsi yang itu menghasilkan jadi begini, sperma dan ovum ini sudah ketemu. Sudah terjadi pembuahan, kemudian kena alat kontrasepsi gugur. Jadi ini yang harus dihindari seperti IUD, spiral.
Paham ya ibu-ibu ya? Ini sudah terjadi pembuahan, jatuh anaknya. Kalau yang lebih aman, bukan berarti tidak ada kemungkinan, tapi lebih aman itu suntik boleh, minum pil boleh, susu juga boleh, atau kalender bagi para pasutri, seperti itu ya. Jadi ingat kembali bahwa kita ini harus menghasilkan keturunan, sebab keturunan ilahi yang Alkitab catat buat kita. Baik, next. Ya, seks itu adalah sesuatu yang kudus. Mau tidak mau, kemurnian dasarnya, suci dasarnya, kudus dasarnya. Karena itu kita mesti perbaharui pikiran kita, ya. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, seks itu jadi hancur. Karena itu kita mengalami banyak kesusahan. Punya anak setengah mati, sakit. Ada mungkin yang gak sakit, tapi tetap sakit. Tetap soro katanya orang Jawa ngomong. Tetap mengalami banyak kesulitan. Kemudian ini dosa ini sudah merambah mulai dari zamannya itu catatan saya tuh Lamek. Mulailah disitulah dia punya 2 istri. Kemudian pindah ke zamannya Nuh. Dosa itu tambah ndak karu-karuan. Kemudian dia merambah terus sampai hari ini. Terjadi banyak penyimpangan seksual. Ya, next. Karena itu gereja dan kita semua, para orang tua khususnya, perlu menutup celah-celah yang dibangun oleh dunia lewat medsos, lewat teknologi yang berkembang saat ini yang tidak dapat kita bendung. Kita yang menutup gereja, orang tua yang menutup. Perlu diadakan edukasi. Pertama, dimulai sejak dini. Seperti siapa? Belesia ini sudah boleh diajari tentang seks. Jadi seperti usianya Belesia ini sudah mulai diajari. Kita diciptakan hanya laki dan perempuan. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh itu gay, oh itu les, nggak bisa. Kita cuma hanya mengajari Belesia anak perempuan. Organ tubuhnya seperti ini. Ada alat vitalnya seperti ini. Kalau pipis, permisi ya bicara, kita hari ini ngomong santai ya, jangan tegang ya. Kalau pipis enggak apa-apa, masih sama kakak boleh, sama orang tua boleh. Nanti kalau dia bertambah umur, sudah enggak boleh. Sudah dikasih tahu, alat vitalnya tidak boleh dipegang siapapun, kecuali orang tua masih boleh lihat. Tetapi nanti juga akan berkembang mungkin. Menikah lagi dapat orang tua tiri. Bapak tiri tidak boleh pegang-pegang anak perempuan. Ini bicara etika secara seks, norma. Jadi seusia anak ini kalau tanya, kita nggak boleh bohong loh ya. Jadi kalau tanya, Mami aku dulu keluar dari mana? Oh dari segala bangsa ngomongnya. Ya, harus dijelaskan pelan-pelan seusianya dia lewat perutnya mami. Terus gimana? Ya lewatnya perut mami. Nanti ngomong lagi, kita jelaskan lagi dia tambah gede gitu ya. Lah, saya punya anak 2. Yang perempuan ini diem. Yang laki ini alamak, luar biasa. Jadi dia mulai usia kira-kira kelas 3 SD. Sekarang kan kelas 6 ya. 3 atau 4 sudah mulai ereksi. Ya, Mami, ini kok berdiri ya Mami ya? Mami, Cio nggak suka. Aku bingung, aku orang perempuan. Bapaknya tak ngomong, anakmu. Aduh, aku ya bingung ya apa waktu itu ya. Mami, sesuai lagi. Ini kenapa ini? Cio nggak suka ini. Mateng kok nggak suka lah, gak normal. Ya kan? Jadi soalnya anak perempuan saya dulu nggak tanya macem-macem. Menstruasi juga ya menstruasi saja. Tapi karena dulu saya berpikir ya sudah. Padahal zaman orang tua saya sama orang tuanya Pak Gideon berbeda. Orang tua saya sejak kecil saya sudah melihat pemandangan. Mami papi saya itu selalu pelukan, selalu pegang tangan, pegang-pegang pipi. Semua sak mantune itu tahu gitu loh ya. Terus kadang ngesun-ngesun, terus mami saya ini ya kadang ya belak-belakan ganti baju. Jadi saya bersaudara lagi perempuan ini istilahnya orang Jawa ini enggak nyonyo. Ngerti nyonyo? Enggak,
apa meneh kasare cuwongoan katane yo. Jadi kakak saya lihat perempahannya perempuan ku biasa, wong adike petingkrangan gitu ya toh. Saya juga lihat laki-laki itu biasa, soalnya kakak saya laki semua gitu loh ya. Jadi sebenarnya kenapa penting? Jangan sampai kita ngomong gak boleh tahu, gak boleh. Nanti nek gak boleh, kira-kira kepingin gak? Tambah cari tahu sendiri. Nah, ya. Jadi pertama, usia dini itu penting. Itu gambarnya Spider-Man ciuman. Saya nemu ini ada gambar yang lain lebih mengerikan. Berhubungan intim Spider-Man dengan gaya dan pose beraneka cara dari ujung sampai ujung. Dan itu dipencet anak saya ketika lihat Upin dan Ipin. Loh kan. Saya ini gak sengaja habis mandi noleh. Loh lah kok Spiderman ciuman. Mateng aku. Terus dia ngomong, mami tapi kan mami gini kan ngene. Nah, ya kan. Nah, lama-lama kalau dia cuma lihat biasa. Untung kan saya ini sudah biasa seperti itu. Tetapi ada keluarga-keluarga itu lihat sedikit gitu langsung terus dimarahi gitu ya. Jangan ditegur. Jadi kita perlu mengenalkan sama anak-anak sebatas boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan. Ya, saya pra remaja di Kalijaten sudah saya dudukkan perkara seks. Kenapa? Karena mereka ini sudah pertanyaannya macam-macam. Tanya, cemburu boleh enggak? Ayo, ditanyai anak kecil. Cemburu boleh enggak tante? Anak kecil. Kalau siapa ini kakaknya Felicia nih? Beriana ini sudah gede, seusia kira-kira 9 tahun. Tante cemburu boleh enggak? Saya balik ke mereka, menurut kamu gimana? Ya bahaya, katanya gitu. Dan macam-macam, karena itu kita perlu, lihat ini gambarnya. Ini masih seperti ini ciuman dan anak-anak pasti kepingin tahu, apa sih itu? Kayak gitu ya. Nah, kemudian anak-anak dengan kita mengedukasi seks, anak-anak akan mengenal identitas dirinya. Mau tidak mau, laki satu, perempuan satu. Karena saya di kantor itu punya teman diganti dari biasanya laki ke perempuannya. Ini teman saya ini perempuan ke laki-laki. Operasi di Thailand. Hampir 1 M dia habiskan. Karena dia tidak mengerti, aku ini laki atau perempuan. Enggak jelas. Ya. Bahaya seperti itu. Dan sebenarnya biasanya bisa diketahui sejak kecil. Laki kok mainannya boneka aja. Laki kok sukanya lihat Barbie aja. Sebenarnya itu sudah bisa diketahui dan mungkin kalau bisa kita akan edukasi dan kita selamatkan dia ya. Begitu ya. Kemudian menghindari pelecehan seksual seperti tadi yang saya sampaikan. Tidak boleh menyentuh alat vital selain orang tua. Nah, zaman sekarang mengerikan. Saya waktu kelas 6 SD sudah melihat yang namanya penyimpangan seksual. Tapi waktu itu saya kelas 6 SD enggak ngerti. Mami saya enggak pernah ngajari. Waktu saya beli permen di warung, ada laki-laki, bapak-bapak mengeluarkan permisi alat vitalnya dan ditunjukkan kepada saya. Dan saya lari. Dan itu sebenarnya membuat saya agak, ya apa ya? Untung saya enggak trauma loh. Jadi waktu itu dikeluarkan begitu saja, dipelorotkan celananya. Begitu ya. Jadi itu salah satu nanti kita belajar ada 13 penyimpangan seksual ya. Kemudian menjaga kesehatan sejak dini. Ada banyak anak-anak remaja itu permisi bicara jamuran di daerah alat vitalnya sekitar itu dan di permisi dibokong-bokong dan di selakangan karena tidak bersih. Ya, harus menjaga kekudusan dan norma secara seksualitas. Next. Nah, ini salah satu gambar. Ini saya yang ambil di IG, The Disney G dari Jawa Pos. Perhatikan apa yang ditonton anak-anak. Jadi beberapa Disney sudah mengumumkan bahwa mereka setuju dengan LGBT. Jadi beberapa film yang pernah saya lihat, Brave itu sebelah kanan, ini hewan, gambarnya hewan ya sebelah kanan ini, tapi itu pria dengan pria. Jenis kelamin laki-laki, hewan dan laki-laki. Digambarkan dalam film kartun itu mereka berpacaran dan mereka menikah, begitu ya. Nah, coba ini kalau anak laki-laki saudara, kok aan ngono kayak ono Bandung ini ya apa? Nah kan lucu kan?
Atau Mas apa itu yang di pojok itu. Saya kemarin lihat anak buah saya itu nggak bando tak jambak sama saya. Ojo bandoan, Mas yo kamu sumu yo ojo bandoan. Mendingan kayak anak Korea sih dikuncir-kuncir sih mending. Tapi rasanya ya nek Isa ya wes jangan gitulah. Nanti perilakunya lihat ini. Next gambar ini ada lagi. Nah ini Beauty and the Beast. Di situ juga ada adegan yang menceritakan lesbian dan homo. Ini yang Zootopia tadi itu yang saya ceritakan. Jadi ada beberapa film yang sudah menyatakan dirinya bahwa mereka setuju dengan kegiatan homoseksual, menyetujui adanya LGBT. Kenapa anak-anak harus diawasi? Sebab 24 jam engkau enggak pernah tahu. Saya lihat Upin Ipin yang keluar Spiderman ciuman. Kamu enggak pernah tahu, bahkan banyak langsung yang adegan-adegan langsung panas keluar begitu saja. Kecuali saudara dan saya bikin yang namanya saringan, di filter bisa. Jadi nanti kalau nggak salah ya Briana sekarang mungkin anak-anak muda sekarang loh kamu nggak tahu, wah ini harus dikasih tahu ini. Jadi anak muda sekarang mungkin lebih tahu, jadi bisa dipencet, oh nggak boleh, oh lihat ini cuma 5 menit cetek, jadi anaknya mau lihat gimana pun mati sendiri HP-nya ya. Oke, orang percaya next harus murni suci kudus secara moral dan seksual. Buka di Ulangan 6 ayat 7. Itu sudah ada, kita baca sama-sama. Haruslah engkau mengajarkannya gimana? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi bicarakan berulang-ulang. Tidak boleh loh ya main-mainannya laki-laki terlalu sering. Tidak boleh mainannya itu tidak boleh. Kamu perempuan mainannya boneka ya. Perempuan mainannya masak-masakan. Loh Bu, koki kok boleh? Koki boleh kan gak lebay. Memang jadi kita harus bisa mengerti batas-batas di mana anak-anak ini perlu dijaga. Sebab kita tidak pernah tahu di sekolah cuma ketemu kita ini cuma berapa jam. Apalagi kalau kita ini bekerja. Siapa yang di sini bekerja? Banyak yang bekerja? Atau ibu rumah tangga tulen. Nah kalau ibu rumah tangga tulen ojo kakek lihat drakor ya atau sinetron sehingga anaknya ini dibiarkan. Biasanya begini, anakku sudah diem tak kasih HP, aku tak sibuk sendiri ndelok drakor guyu-guyu dewe mamae, anake yang guyu-guyu dewe lihat yang kayak begitu-begitu. Kenapa saya larang? Karena hal seperti ini bikin kecanduan. Kecanduan pornografi akan merusak otak kita. Kalau nggak percaya, coba. Bu, gak belum nyoba, harus dicoba, ben ngerti rasanya. Lihat 1 kali saja. Gak usah adegan yang panas, hot-hotan itu nggak usah. Lihat saja adegan ciuman saja, yang ciuman lama, yang ciuman panas. Nanti lak nempel di otakmu. Ketok-ketok, jadi maunya bercinta sama suaminya ketok iku bintang film hot itu tadi. Ya apa sing laki wetenge jemblung itu sispek. Pasti akan terngiang-ngiang, terlihat-lihat. 1 kali ndak lihat, 2 kali muncul, celungul. Siapa bisa mendeteksi? Ndak bisa. Delok sedilu ae. Nah, 2 kali nempel, 3 kali nempel. Terus lama-lama kalau ndak lihat ndak enak, itu namanya sudah kecanduan. Ya. Kemudian kita di sana anak usia 0 seperti ini sampai masa pubertas kita mengenalkan perbedaan laki-laki dan perempuan sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26. Mengenalkan organ-organ alat vitalnya mulai tumbuh. Anak saya yang kecil itu diomong gini, mari gini ya Jeho kamu SMP keluar rambutnya ndek kelek. Ya udah mau. Niatan loh. Kita harus mengenalkan. Jadi nanti pasti keluar kumisnya. Mulai menstruasi, mulai keluar permisi payudaranya. Dulu anak saya yang perempuan tidak mau diganti permisi BH. Maunya pakai yang namanya miniset. Ngerti miniset? Miniset kan dipakai untuk orang yang baru keluar payudaranya. Dia merasa kalau pakai BH seperti orang gede. Gak mau. Terus saya ngomong gak bisa nak, nanti payudaranya rusak. Karena harusnya disangga dengan baik, yang menyangga kan cuma kain kalau miniset. Nah hal-hal begini ini kadang-kadang memicu saya tanya, kamu kenapa kok enggak mau? Temenku semua pakai loh, temenku.
Katanya gini Mi, katanya begitu Mi. Nah, kalau orang tua tidak mengedukasi, orang lain yang mengedukasi. Paham ya? Seperti itu ya, lanjut menstruasi, ereksi, pertumbuhan pubertas. Nah ini ada 13 jenis, next. 13 jenis penyimpangan seksual. Remaja muda kenapa perlu diedukasi? Boleh gak masturbasi atau onani? Masturbasi atau onani itu adalah bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk memuaskan hasratnya atau mencapai gairah seksualnya tanpa atau bisa dalam ikatan pernikahan. Apakah diperbolehkan? Nanti kita jawab. Nah, tindakan seksual yang dursila artinya apa? Tindakan seksual dan dursila itu adalah tindakan yang dilakukan merugikan orang lain atau mengakibatkan ketelanjangan tanpa aktivitas bercinta atau senggama atau berhubungan intim. Contoh, meraba-raba payudara, meraba-raba alat vital, atau bikin rangsangan-rangsangan yang menciptakan gairah yang belum pada waktunya. Itu namanya tindakan yang dursila. Kegiatan atau permainan seksual di luar hubungan pernikahan, ini masuk tergolong di dalamnya. Kemudian pornografi, kenapa remaja kaum muda saya larang? Saya selalu wanti-wanti di kaum muda manapun berada, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, dilarang melihat pornografi. Nek wis kadung kecanduan harus dibereskan, harus dilepaskan. Karena satu, merusak kesehatan otak kita dan semua, dan itu akan merusak hubungan kita sendiri. Karena kalau ketika Anda bercinta tidak seperti yang Anda lihat, Anda akan menuntut pasangan Anda secara paksa. Ya, ada 13 penyimpangan, saya jelaskan sedikit-sedikit. Yang pertama, pedofil. Pedofil kita semua tahu adalah seksual kepada anak-anak di bawah umur. Jadi anak-anak seperti ini diperlakukan dan diperkosa secara paksa. Kemudian ada yang namanya eksibisionisme, itu seseorang akan terangsang jika memperlihatkan kelaminnya kepada orang asing. Jadi seperti saya tadi itu, masih kecil, terus orang itu kepingin terangsang, dia buka. Dengan dia membuka, dia bisa terangsang. Ngerti? Itu penyimpangan, nggak boleh, nggak sesuai dengan firman. Yang kemudian voyeurisme itu kerap mengintip orang telanjang seperti mandi atau berhubungan badan. Ada, saya punya teman, suka ngintip kakaknya mandi, mamanya mandi, teman-temannya di kos-kosan tuh diwintipi kabeh. Itu sakit. Saya juga berpikir, saya belum pernah menanyai dia, kamu itu dengan ngintip tuh piye gitu, enggak ngerti. Gitu loh ya. Dan ini penyimpangan. Kemudian fetisisme, memiliki fantasi pada anggota tubuh tertentu atau benda mati atau seperti kain, selimut, sepatu dan lain-lain. Jadi dia itu nek ndelok sepatu, karena ini pernah terjadi di kesaksian pria sejati. Dia sikat gigi, permisi ya, dia mengeluarkan peluntukannya odol. Odol itu bentuk gunung, pikir dia itu payudara, susu gitu. Weh koyok susu rek, terus terangsang. Anda ketawa saya aku tunggu yuk lah tuh mau niki mau ndelok peluntuk saking fantasinya itu luar biasa bapak ini nih. Dia cerita saya itu lihat odol peluntuk kaya ndelok susu loh ya apa. Jangan guyu, ini kenyataan, ini namanya sudah menyimpang gitu loh. Jadi kok ndelok apa-apa terus dia kepingin ngesek di situ nggak bisa, ya salah. Ya, sodomi ya kita sudah ada sejak zaman Alkitab. Terangsang dengan memasukkan penetrasi melalui lubang anus. Nah ini nanti yang kita sebut anal seks. Alkitab tidak boleh karena Alkitab mencatat. Masokisme, menikmati hubungan setelah disiksa atau kekerasan dari pasangan seksualnya. Jadi dibepui dhisik baru bercinta. Dan itu dia terangsang. Nek gak dikepuin delok biasa-biasa. Iki duduk wedok tak duduk apa mungkin pikir. Saya itu mau tanya orang-orang kowe iki nyapo kok ngepui ngono lho ya toh. Digepui dhisik mungkin dicancang diambilno sapu. Aduh terangsang. Memang gini ya. Homoseksual, penyimpangan seksual terjadi pada sesama jenis bisa disebut gay atau lesbian. Sebenarnya homoseksual ini ada perkembangannya. Bisa threesome 3, jadi 3 orang bercinta dalam satu kamar, atau bisa juga biseks, bisa juga jadi bisa laki sama perempuan.
Jadi sama laki oke, kiri kanan oke. Ya macam-macam wis salah. Sekarang ini enggak karu-karuan. Hiperseksual, kerap menginginkan untuk berhubungan seks terus menerus. Saya punya saudara, masih saudara. Sampai mati loh, mau mati. Sudah kena tipes gak boleh gerak, wis koyok stroke. Minta bercinta tapi setelah itu mati. Loh ya wis opo. Gumun saya gitu loh ya. Sadomasokisme, merasakan kepuasan setelah menyakiti pasangan seksual, balikannya sama yang tadi. Sing tadi minta disakiti, sing ini menyakiti. Sing tadi minta disakiti ya. Incest ini bahaya, banyak terjadi. Saya punya beberapa teman banyak, pamannya sama ponaannya satu darah, cacat. Kakak sama adik, orang tua sama anak, ini incest. Masih hubungan saudara dilarang keras, tidak boleh bercinta. Froteurisme, melakukan aktivitas seksual di depan umum, bus, kereta atau di kerumunan. Indonesia belum ya rasa ya, belum ya. Mungkin di luar negeri ya, langsung buka baju jebret, mari wes. Kalau di Indonesia rasanya belum, apalagi di bis apa iso gak kerja kabeh mandek delok kabeh. Saya membayangkan begitu. Di sini orang ciuman soalnya belum. Saya ke Singapura, saya ke Hong Kong, saya kemana aja itu biasa ndelok wong ciuman iki kowe alah. Masa mbok ciuman mbok engko, tapi kan ya mereka itu sudah biasa. Cuma mungkin kalau sampai berhubungan seks di tempat umum, lah ini bahaya Indonesia. Wong kobongane macet, wong tibae macet, apa meneng kaya ngono kuwi ya toh? Aduh, orang Indonesia, haleluya. Bestiali, melibatkan hewan. Ini ada dulu tetangga saya untuk pemuas. Jadi tetangga saya ini orang Cina, ditinggal mati suaminya atau suaminya selingkuh atau bagaimana, dia punya herder besar. Jadi permisi bicara, alat vitalnya dikasih susu, ya, dikasih susu gitu, dijilati sama herdernya. Ada lagi satunya sama ular. Jadi ularnya merangsang dia lewat leher, merangsang payudaranya semua gini. Mereka enggak tahu bercintanya ya opo, bodeke pakai sex toys atau gimana enggak ngerti, pakai alat gitu ya. Nah, nekrofilia, tertarik melakukan hubungan seksual dengan mayat. Ini tambah parah. Ambek uangnya gurung karuan gelem ambek mayat. Ya toh? Wis manusia ini ya gitu. Oke, kita masuk yang pernikahan. Anak-anak semua dengarkan karena kalian semua akan menikah atau nanti mungkin punya teman yang melakukan banyak hal. Pernikahan adalah membangun kebersamaan, harus ini dasarnya ya. 2 orang, makanya 2 jadi 1. Nggak bisa sakarepe dhewe kayak saudara beli kopi, aku milih kopi instan, aku milih kopi pahit, nggak bisa. 2 orang, latar belakang yang berbeda harus sepakat. Pernikahan itu kalau nggak sejalan, dengar kaum muda ya, jadi neraka. Ya, harus sejalan, ya. Iblis memakai seks untuk merusak. Nah, kita perhatikan para wanita. Seks itu tidak bisa lepas dari pria. Mau pria mulai muda sampai lansia. Sampai sudah umur banyak 77, 80 masih banyak yang bercinta. Jadi itu bagian dari hidupnya. Mau tidak mau ketika Anda sudah memutuskan menikah, menjaga pernikahan itu dan melayani suami saudara, bah saudara, bari sedino, bah cucianmu sak tumpuk, bah gosokanmu sak tumpuk, bah pulang kerja habis lembur. Nah, itu resiko. Tapi jangan ngajari anaknya, ojo kawin iku soro. Siapa sih ngomong ngono? Soalnya mbok iki soro, kepahitannya dilemparkan anaknya. Tidak boleh loh ya, saudara harus bertobat. Korintus mencatat, tidak terjerat dalam dosa percabulan. Yuk kita masuk seks yang benar. Next. Nah, 1, dengan pasangannya sendiri. Permisi tanya, di sini ada yang pernah ganti? Loh kok tegang sih? Loh, saya ini cuma tanya ada yang pernah ganti? Oh ya wis pinter, aman. Lego jarene Nike. Lego, jemaatku aman. Nek ono sing ganti maksudnya ditumpangi tangan Pak Modi gitu loh. Ya toh? Jauhkanlah dirimu dari percabulan 1 Korintus 6. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi kalau percabulan itu mengikat dirimu sendiri. Dan itu harus dilepaskan. Ngerti?
bedanya Anda mencuri itu enggak terlibat dek psikismu. Tapi kalau percabulan itu mengganggu jiwamu. Dan ini mengerikan. Kita harus ngerti ini. Jadi kita mau lihat mulai bercinta yang sehat. Kita masuk agak panas ya. Enggak apa-apa, semangat. Wis pinter-pinter iki. Bercinta yang sehat. 1, tidak berganti-ganti pasangan. 2, membersihkan diri bila kesempatan. Bu, nek gak sempat moro-moro ning dapur jebret silakan. Gak sempat mau sikat gigi mau bersih-bersih silakan, tapi kalau bisa bersihkan. Sebab perempuan itu di atas 40, area kuman dan bakteri itu gampang menyerang. Yang menikah atau tidak menikah sama. Ya, mulai usia 40, yang sudah usia 40 ke atas, perhatikan betul-betul alat reproduksi saudara. Sebab jamur bisa menyergap, infeksi saluran kemih banyak terjadi di ibu-ibu. Karena tidak bersih. Ya, jadi kalau bisa bersihkan, kemudian ini melakukan foreplay atau pemanasan. Foreplay itu kalau orang dunia itu macam-macam. Kita ini biasa-biasa aja. Saya tanya sama kaum perempuan di sini. Seneng langsung apa seneng pemanasan? Ini topiknya seks loh ya. Saya nggak salah loh, ya kan? Kalau saya ngomong lagi tentang yang lain, tentang misalnya yang lain dosa iri hati lah, itu saya tanya ini salah lah ya apa? Rata-rata seneng foreplay kan? Nah. Bagus, terus nanti tidak apa-apa, nanti itu masuk kategori tipe-tipe dalam bercinta. Next, ini sebenarnya bapak-bapak ini harus diseret, Bu Nike. Ya, bapak-bapak ini harus diseret, apalagi sing istrinya ada di sini. Para pria harus pandai, itu menikah belum itu? Oh ya rungokno iki Dek. Ya. Para pria harus pandai memikat istri, demikian sebaliknya. Nek suamimu sudah tidak bisa menarik hatimu, bukan karena jemblung, bukan. Saya rasa nek jemblungan dilus-lus tambah seksi toh. Tapi mungkin dia sudah tidak bilang ngomong yang baik, sayangku kamu kok ayu. Baca Kidung Agung makanya. Itu Amsal 5 ayat 15 sampai 18, Kidung Agung 1 13 16, Kidung Agung 5 9 itu bicara foreplay. Jadi Anda memuji pasangan Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda masih memuji suami saudara yang masih menikah? Teng teng. Lu kok kono sih jawab? Boleh ndak aku kepo ya apa carane sitok ae? Gini loh ya, kalau saya baru menikah, ya, kowe ganteng sak jagat raya. Gak ono sing seperti kamu Josin. Pertanyaannya sing sudah 20 tahun, 30 tahun. Piye? Ini guyang-guyu iki curiga saya. Ya. Pria harus memikat. Jadi istri-istri dengarkan ya. Ini yang anak muda-muda nanti pacaran. Biasa nih gawe samproan, ngerti samproan itu panjang ya. Engko nek ketemu pacare rada cekak-cekak titik, iki rada mblek-mblek titik, ketok belane titik-titik, ngono ya. Ketok kelek titik-titik ini kan seksi to. Lah lapo kok menikah tukang becak sing mbok pacaki. Anda kalau mau pergi tak lihat loh ya, saya tuh sering lihat ibu-ibu maca ayu melintit, semuk dicatok segala macam, padahal gak ketemu bojone loh, kate ketemu Gojek loh, kate ketemu Grab loh, bener gak? Di rumah mambu dapur, bojomu mbok sugui dapur, mambu daster mambu wingi 2 hari mbok pakai, BH gak ganti, ya toh? Dadal duel enak iki adem tak gawe adem. Siapa sing suka gitu bertobat. Tapi tidak harus seperti orang-orang di luar sana. Deng deng. Mlaku deng deng. Gak usah ngono alay. Engko diguyu bojone gak apa-apa tama. Ndak usah gitu, tapi Anda gini ya, maaf ya, ini ngomong sedikit. Di luar sana perempuan-perempuan itu menggoda dan merayu. Apalagi kalau Anda pergi ke Thailand.
Karek milih model mangga, manggis, pepaya, karek milih ukuran 32, 34 sampai bebean niku mau. Loh iya, bener. Anda tinggal milih model bokong kayak apa, model semua paha, betis, kaki panjang. Adewe kok kaki panjang. Nggih dasar glewar. Padahal nek pacaran mau ketemu, mau kemana nih? Mau ngedate nih, mau dijemput si Jaka, misalnya ngono. Wayu, dandan, keramas, nek wis menikah, oh haleluya. Disenggol sing laki didik bokongnya ting ngene iki. Set Bapak enggak ngerti. Sama suka gitu bertobat ya. Memakai alat kontrasepsi ini mungkin ada yang suka, ada yang enggak ya. Jadi mungkin tadi tujuannya mungkin menunda atau dan sebagainya ya. Tapi intinya mungkin juga ini nanti bicara bagi orang-orang yang melakukan penyimpangan sehingga mungkin mengamankan para ibu-ibu sendiri. Ya, membersihkan diri setelah itu perhatikan kalau habis bercinta tolong segera kencing ya. Mungkin sebentar-sebentar di tempat tidur bolehlah. Kencing itu akan membuang sisa-sisa kuman. Kemudian cara cebok langsung seperti ibu-ibu mungkin pernah belajar cebok dari atas ke bawah. Jangan biasanya kalau Anda punya WC duduk permisi, kecenderungannya dari bawah ke atas. Karena mungkin permisi posisinya di depan. Tapi kalau yang benar itu dari belakang gini, menarik ke bawah. Karena dia dibuang ke anus. Kalau ke atas akan masuk ke lubang vagina dan itu jadi jamur atau bakteri. Ya, ini juga berlaku buat anak-anak perempuan kalau habis menstruasi atau masa pramenstruasi. Darah itu kan amis ya, jadi harus bersih. Usahakan Anda sesering mungkin ganti Softex supaya nanti enggak kotor, enggak ngecembeng gitu loh nek kita bahasanya ya. Kemudian after play. Ini pernah terjadi, teman saya cerita. Aku habis bercinta ditinggal tidur. Mangkel dia. Nah, ini nanti kita perlu yang namanya speak up ya. After play berpelukan dan katakan terima kasih ya. Tapi nggak jalur bayaran loh ya. Bayaran Pak. Gitu ya. Nah ini lakukan minimal 2 hari sekali. Ada yang di sini berbulan-bulan? Ada yang sudah males? Anda harus loh ya. Kita lihat dosis seks biar tubuh sehat. Ini kan ngomong sehat toh? Next. 1 kali seminggu, bye-bye stres. Masih 1 kali loh ya. Terus 2 kali seminggu meningkatkan kekebalan tubuh. Sangar toh. 4 kali cegah gangguan ereksi. Jadi orang laki-laki yang ejakulasi dini itu akan bisa sembuh. Kemudian 5 kali seminggu bikin awet muda. Siapa mau? Penawaran khusus sore ini. Ya, 6 kali seminggu ngurangi timbunan lemak. Sing gendut-gendut lemaknya hilang, olahraga terus. Ya, 7 kali seminggu nurunkan resiko kanker. Loh, ini nih survei loh ya, bukan guyonan, tenan ini nah sebelahnya. Ini tips of sex yang sudah coba silakan Anda. Nah, seks terencana. Bapak yang ini. Kok bengi ya? Itu terencana. Ya, nanti ya. Atau dari luar kota. Wes gitu kan, wes ngerti diabani toh. Nah, quick sex yang tadi tuh, sing ndak mau foreplay tadi loh, langsung sat katanya orang sekarang. Set cepet itu. Nah, nek romantik ini mungkin jarang. Soalnya apa? Biasanya mungkin terjadi sama yang manten baru. Ono maware, ndek ngone iku ne. Aduh, nek saya prosoku wis kesel sik, wis ngantuk sik. Mosok gawe mawar hatiku arek-arek sing muda-muda sing bulan madu itu loh ya. Kasure ditebari kaya ning film-film drakor, makane aja kakek ndelok film, Dik, tak omongi ya. Sing muda-muda. Nanti minta sing laki jadi gak romantis. Dulu teman saya itu tak ilokno edian kamu. Mosok suaminya itu diem, bukan golongan yang romantis. Mintanya menikah di Pacet pakai kuda putih. Jemput dia. Kakek ndelok film arek iki. Aduh. Anak-anak muda sekarang ki aneh-aneh. Will you marry me? Padahal pacarnya gak romantis. Gak isa.
Jangan dipaksa toh, karena harus balik ya. 2 jadi 1. Kenapa? Seks itu rekreasi. Karena Anda ini harus benar-benar menikmati. Tidak bisa satu pasangan menikmati. Loh, mana tadi? Balik. Belum selesai. Balik, jangan melarikan diri terus. Self sex. Sorry. Luar biasa di sini nih. Saat tidak lagi mood harus bercinta. Nah iki sing gawat iki, males gosokanku akeh Pak sedino kesel aku gak mood tapi Anda harus bercinta, ya. Adventure sex, bercinta dengan mencoba posisi dan lokasi baru. Mbuh iki makane aja ndelok film porno kok aneh-aneh, ya. Stres karena relief sex, bercinta setelah bertengkar. Siapa sing bertengkar terus bercinta? Ya gak apa-apa sakjane. Bagus kan? Nah, terus next. Tolong waktunya, gue kenaan guyang-guyu. Hah? Berapa dek? Tolong. Sudah selesai. Saya teruskan sedikit ya. Menjaga kebersihan, menopause tetap bercinta loh ya. Di sini siapa yang menopause gak bercinta? Kecuali gak ada suaminya, jangan cari-cari ya. Terus lansia perhatikan yang masih ada suaminya dilarang tidur terpisah. Biasanya jadi ini saya kita dikonco. Siapa sih yang bikin aturan hati konco itu? Alkitab tidak pernah menulis ketika nanti usia sudah tua, suami dan istri hanya teman. Pernah? Coba Anda sering dengar kata-kata seperti itu enggak? Saya ini kayak konco. Ngerti? Boleh loh ya, jangan bikin aturan sendiri. Ya, menggunakan alat bantu pelumas. Next. Sudah selesai? Next. Habis. Nah, manfaat seks. American Journal Cardiology membuktikan laki-laki tidak akan kena kanker prostat, terhindar, tidak kena jantung, tidak kena stroke, sebab orgasme pada waktu orgasme dia mengeluarkan hormon. Katanya suami itu kata-katanya hormon sukacita, wis sembuh hormon apa namanya hormon sukacita. Perempuan awet muda, gak jerawatan, loh ya toh. Lah percaya cobaan, makanya sing banyak, ya. Next. Hubungan yang dilarang saat menstruasi. Imamat nggak boleh, anal seks 1 Korintus nggak boleh. Anal seks itu seperti sodomi, dilarang. Alkitab tidak boleh ya. Khusus oral seks ini kesepakatan bersama. Jika istri setuju monggo, suami setuju monggo. Salah satu tidak setuju jangan dilakukan. Nek bapak-bapak ada yang nggak setuju nanti lapor Pak Modi ya. Nek ada sing minta oral seks, terus kalian bertengkar harus menghadap gembala, harus dibereskan. Sebab Alkitab tidak mencatat jelas tentang oral seks. Oral seks itu masih mungkin diperkenan jika persetujuan bersama. Mungkin ada yang mau tanya oral seks, nanti tanya saja. Next. Ya. Doa saya yang masih punya bapak atau suami sampai tua kayak gini. Ya, Tuhan memberkati. Ini sudah saya pangkas materi saya, ini Anda tidak nutut. Silakan mau langsung sesi tanya jawab atau mau gimana? Saya ikut saja. Cek. Saya khawatir pingsan kok ya. Sudah pucet di belakang sama Yefta. Oke, kita langsung aja karena waktu. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Yang pertama tentang pendidikan seks sejak dini. Tadi sudah dibahas ya, Bu Lisha ya. Iya. Apakah perlu dan sebaiknya dimulai sejak anak umur berapa dan seperti apa contoh praktisnya? Ini mungkin bisa diulas lagi sekilas. Ya, mulai dari sebelesia ini, mulai ketika anak sudah mulai tanya. Jadi pokoknya begitu dia sudah bisa diajak komunikasi, langsung kita mengarahkan, dia perempuan ya perempuan, dia laki ya laki. Mengenalkan identitas. Sampai nanti sesuai, kira-kira nanti dia mulai masa pubertas, mulai 9, dia sudah mulai kalau laki ereksi, yang perempuan mungkin sudah mulai tanya-tanya, halo, itu mama kok punya payudara, aku kok enggak. Nah itu harus dijelaskan. Ketika anak tanya, berikan edukasi, sedini mungkin. Oke, siap. Ya. Yang kedua ini tentang KDRT. Ya, KDRT-nya berupa penyimpangan seks atau sex abuse. Sejauh mana istri harus menuruti atau taat kepada suami dan bagaimana cara menanggulanginya?
Mengingat sebagian besar perempuan tuh biasanya sangat tertutup dan menganggap hal itu aib ketika harus bercerita terhadap hal tersebut kepada orang lain. Padahal sangat mengganggu secara psikologis atau Ya, mentalnya. mengganggu sekali. Jadi saran saya, Anda tidak boleh menutupi ini. Karena ini akan menghancurkan secara psikis Anda sendiri dan nanti pasti kena di anak-anak. Jadi ketika suaminya ini diajak bicara tidak bisa, Anda boleh lakukan apa saja. Intinya begini, tetapi harus berpikir. Pertama, doa dulu. Tuhan, aku minta pertobatan dari suamiku. Sejauh mana orang bisa lelahkan? Bisa sampai 20 tahun loh laki-laki itu seperti itu macam-macam. Nah, saya punya kasus teman saya seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah. Karena sudah memukuli sampai berdarah-darah. Sampai taraf-taraf sampai sembunyi-sembunyi di lemari gitu ya. Nah laki-lakinya ini memang sakit, suka memukuli istrinya. Kemudian mereka berpisah, tetapi itulah resikonya. Berpisah, jangan menikah lagi kalau bisa. Tapi sekarang ini gereja GPPS khususnya juga ada kebijakan dalam kasus-kasus khusus, karena di Kalijaten juga Trosopo kalau nggak salah juga ada terjadi ketika dia menikah, ternyata kayak kalau nggak salah laki-lakinya ini nggak pernah menyentuh dia. Jadi mungkin entah dia gay, entah dia traumatis, enggak tahu. Jadi akhirnya mereka berpisah. Nah, kasus-kasus khusus ini nanti memang harus menghadap kepada gembala untuk bisa diselesaikan dulu. Jadi jangan sampai malu dan terbukalah. Karena nanti efeknya itu panjang gitu ya. Bisa ke anak saudara. Kalau Anda enggak punya anak, Anda masih bisa lari. Tapi tidak bisa, firman Tuhan enggak ngajari lari dari masalah. Anda harus menyelesaikan. Nanti Bapak dan Ibu Gembala akan mengarahkan saudara. Dan mungkin sampai di pusat. Karena ini ada kebijakan dari ADPRT-nya GPPS. Jadi mungkin ada kasus-kasus khusus yang memperbolehkan untuk dia cerai misalnya, terus dalam waktu yang panjang memang dia tidak, istilahnya kalau perempuan itu kan bahasanya orang Surabaya enggak gatel gitu ya, enggak kesana kemari gonta ganti pacar, kepingin ganti pasang, enggak gitu. Dia memang mengalami musibah, kemudian dia dalam waktu yang panjang, masih muda, butuh penghasilan, butuh lindungan orang laki, kasus-kasus khusus bisa menikah lagi. Tetapi saya saya secara pribadi tidak merekomendasikan untuk saudara, gitu ya. Jadi kita akan selesaikan secara pribadi untuk masalah. Tapi yang pasti mungkin Anda tidak harus melayani, Anda punya hak untuk menolak. Bagaimana? Iya, Ci. Kurang menjawab? Intinya kita kan dituntut taat ya sebagai istri ya, kita tetap taat. Jadi Anda tetap gini, menghormati dia sebagai laki-laki di rumah itu, tetapi tidak harus mengikuti dia, sebab dia sudah keluar dari firman Tuhan. Dia sudah tidak bisa menjadi kepala keluarga, dia harus segera mengambil keputusan, mengambil alih sebagai kepala keluarga, sebab dia punya anak-anak. Tapi dalam masa perjalanannya dia harus membawa pergumulan ini kepada Tuhan dan menghadap Bapak dan Ibu Gembala untuk diselesaikan. Begitu. Oke. Iya. Jadi mungkin kasus-kasus khusus harus bercerai boleh apa enggak atau kadang-kadang dosa apa tidak. Kalau sudah tidak memungkinkan pisah karena mengancam jiwa. Biasanya kalau sudah menyakiti itu bisa membunuh. Gitu. Biasanya kecenderungannya seperti itu. Jadi kita lihat kasusnya separah apa. Oke, case by case ya, Ci ya. Iya. Oke. Next, bagaimana pengaruh seks terhadap hubungan suami istri? Apakah ada perbedaan antara suami istri yang aktif secara seksual dengan suami istri yang jarang melakukan hubungan seksual? Misalnya dikarenakan long distance marriage atau LDR ya, kerennya. Ya, saran saya memang kalau secara perbedaan ada. Tadi kita sudah bahas, manfaatnya sangat jauh berbeda. Untuk kesehatan atau untuk apapun secara hubungan sangat jauh berbeda. Tetapi saran saya mungkin ibu-ibu berdoa, Tuhan kasih ono suamiku pekerjaan dekat sini saja. Banyak kasus-kasus Tuhan tolong, Tuhan memberikan pekerjaan yang baru. Begitu ya. Jadi kalau bisa memang tidak pisah. Karena Alkitab mencatat, Rasul Paulus ngomong kita gak akan tahan bertara. Betul? Gak bisa, deket aja gak tahan bertara, apalagi jauh. Jadi sangat jauh perbedaannya. Oke. Ya diusahakan. Bu kalau gak bisa, serahkan kendalinya sama Tuhan. Perjanjian, pokoknya ini kesepakatan ya. Oke. Ini mungkin ada kaitannya ya. Apakah diperbolehkan phone sex? Ya. Terutama untuk suami istri yang tadi long distance. Sebatas suami dan istri monggo. Perjanjian.
Kadang-kadang ponses itu mungkin kalau sudah kelewatan kan setahu saya ini ada yang sampai permisi ya. Dulu kan nggak ada HP canggih ini ya, nggak bisa video call. Sekarang video call dipakai alat yang tidak baik, bukan suami istri, sama pasangannya orang lain atau sama pacarnya. Dibuka sedikit, diiringno sedikit. Nah ini sudah mulai berbuat dosa, tidak kudus. Selama itu pasangan, terus pertanyaan saya, kalau misalnya mau ponseks, mau seperti itu, terus apakah nanti biasanya tindakannya mau nggak mau, pasti di sana onani, di sini masturbasi. Karena terpicu, terangsang, begitu ya? Begitu kan? Ya, ada pertanyaan juga mengenai itu. Nah, masalah masturbasi dan onani sebatas kalau misalnya kasus-kasus khusus seperti LDR, ini kesepakatan ya. Tetapi kalau menurut saya lebih baik kalau karena gini ya, memang ini beda sama laki-laki ya. Kalau perempuan sebenarnya hal gitu itu kalau nggak dipikir keluar enggak sih kalau perempuan? Enggak ya. Perempuan ini kalau sudah sibuk, sudah melakukan apa, sudah enggak mikir. Jadi mungkin Anda lakukan aktivitas yang lain supaya enggak mikir gitu ya. Tapi kalau yang laki-laki mungkin mau onani karena dia di sana enggak sama siapa-siapa, kesepakatan dengan istri. Semua balik 2 jadi 1. Kalau istrinya oke enggak apa-apa. Cuma pertanyaan saya, lah pokok katik pamit. Kira-kira nek wong dia pamit enggak? Ya itu permasalahannya. Kalau terbiasa ponseks atau dia terbiasa masturbasi atau onani, resikonya dia akan melakukan tidak dengan pasangannya. Jadi hati-hati, kesepakatan bersama balik lagi dan berdoa minta disatukan kembali. Ya, kecuali mungkin ada sih jemaat saya yang layar agak lama. Yaitu kesepakatan balik ya, suami dan istri, gitu. Iya, bagaimana jika terkait dengan misalnya salah satu pasangan sakit menahun sehingga tidak memungkinkan melakukan hubungan suami istri. Boleh enggak masturbasi atau onani? Ya, apakah diperbolehkan melakukan masturbasi atau onani? Ya, untuk mengeluarkan, apalagi kalau laki, untuk mengeluarkan sperma itu dengan banyak cara. Makanya tadi saya katakan oral seks bisa diperbolehkan mungkin sebatas perjanjian suami dan istri. Mungkin kalau untuk perempuan, kalau zamannya di era-era barat sana mereka pakai sex toys, pakai alat. Tapi enggak tahu ya, saya pribadi tidak menyarankan, tetapi kalau itu mungkin bisa memuaskan Anda sementara waktu daripada Anda berbuat dosa, monggo. Tapi walaupun pakai sex toys, mungkin pakai alat berupa seperti alat vital gitu ya. Jadi tetap saran saya pakailah pelindung, dikasih kondom supaya nanti barangkali alat itu tidak higienis, Anda akan tidak mengalami sakit. Ya, makanya balik lagi perjanjian bersama. Kalau suami memperbolehkan, istri memperbolehkan, silakan. Gitu. Oke. Apakah terlalu banyak melakukan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kesuburan? Tidak. Atau resiko memiliki anak pada saat sudah menikah atau kemandirian? Tidak ada hubungannya. Tidak ada resiko, tidak ada hubungannya ya. Tapi nek iso ora usah. Yeah. Kebiasaan nanti gitu loh. Anda nanti gini loh, yang saya khawatirkan begini. Enak masturbasi daripada ambek bojoku dewe. Nah loh. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu Anda masturbasi, pada waktu Anda onani, yang Anda bayangkan belum tentu suami atau istri saudara. Bayangno yang lain-lain. Jadi kenikmatan itu akan Anda nikmati daripada dengan pasangan saudara. Ini yang saya khawatirkan. Jadi saya tidak menyarankan, sedapat mungkin jangan lakukan. Ya. Oke. Saya jadi ikut tegang ya, bukan cuma ibu-ibu. Santai saja. Iya. Saya takut salah ngomong. Tidak apa-apa, nanti saya betulkan kalau bisa. Oke, selanjutnya bagaimana dengan fenomena swinger atau berganti pasangan? Ini fenomena atau tren yang terjadi biasanya di kota besar ya? Ya, swinger itu perbedaannya sama selingkuh begini. Kalau selingkuh pasangan kita kadang-kadang tidak ngerti. Kalau swinger itu tahu dan setuju. Jadi saya punya pasangan, terus mungkin dia merasa nggak nyaman dengan saya atau kepingin coba-coba. Aku tak nyoba di sana ya, boleh ya, boleh. Ya sudah, sebenarnya kita nggak usah jawab, ini nggak sesuai firman, ya nggak? Apalagi trisem. Trisem itu sengaja di dalam kamar, suaminya bawa temennya atau istrinya bawa temennya dan mereka bercinta bertiga di sana. Perempuan 2, laki 1 atau laki 2, perempuan 1.
Itu sama, itu seperti swinger, sama. Udah lama terjadi itu. Cuma sekarang ini dikembangkan aja dengan cara yang berbeda. Bahkan bisa dijual istrinya, gembel hutang atau kayak apa. Banyak kejadiannya. Loh, karena ini pernah terjadi. Jemaat orang Chinese di Kalijatan sudah lama tapi sudah bertahun-tahun lama. Jadi istrinya dijual sama Pak Kaji pasar untuk bayar hutang, bercinta. Kadang-kadang di depannya dia, kadang-kadang di tempat lain. Nah ini kan sudah namanya penyimpangan sudah. Kita nggak sesuai firman, nggak sehat, nggak boleh. Ada banyak cara, tapi kadang-kadang orang mencari jalan pintas. Kalau sudah kebiasaan pasti 1 kali dosa itu 2 kali dilakukan, 3 kali dilakukan. Oke? Oke. Bagaimana jika sudah menikah baru ketahuan jika pasangan kita itu ada kelainan secara orientasi seksual? Ya, banyak ini juga kejadian seperti itu. Jadi pertama kita membicarakan ya, semua harus komunikasi dengan baik. Bu, nek suami ini tidak bisa diajak ngomong atau istrinya nggak bisa diajak ngomong. Karena ada istri-istri yang hiperseksual, sehari minta 7 kali. Makanya kasus khusus, biasanya laki-laki yang maunya banyak, tetapi ada kasus-kasus khusus, istri yang maunya banyak, sampai sing laki dengkeen boyok gini ya toh. Nah bagaimana kalau dia ada penyimpangan, ini kan penyimpang toh, seks yang tidak wajar. Jadi dibicarakan, mungkin bisa ke psikiater, ke dokter, mungkin kita bisa pecahkan seperti apa, nanti sambil Anda mau tidak mau, otoritas gembala itu akan mempengaruhi banyak hal. Karena itu Anda harus tergembala dengan baik, kalau Anda di sini tergembalalah di sini dengan baik, jadi ketika ada apa-apa, otoritas gembala itu akan banyak menolong saudara, akan memberikan banyak jalan keluar. Ya, loh Bu, gembalanya saya muda, apa ngerti? Oh enggak bisa ngalahkan otoritas gembala, gembala itu yang akan menolong Anda. Karena dia diberikan otoritas, pasti ada jalan keluar. Tidak ada, tidak yang bisa diselesaikan dengan cara Tuhan. Ya, baik. Oke, ini yang terakhir. Ya, Mungkin kalau ada waktu bisa langsung interaksi, barangkali ada pertanyaan Ya, tambahan silakan, malam hari boleh. ini. Kalau malu sambil tutup mata juga boleh ya. Barangkali malu. ya. Oke, yang terakhir, jika suami atau istri ketahuan berselingkuh atau berganti-ganti pasangan seks, apakah berdosa jika istri atau suami kemudian tidak bersedia melayani dengan alasan melindungi diri dari penyakit menular? Ya, pertama balik lagi komunikasi ya, diajak bicara. Kalau diingatkan berkali-kali tidak mau, Anda perempuan punya hak untuk menolak dengan catatan bukan tidak hormat, bukan tidak taat, dengan catatan melindungi diri saudara boleh. Atau mungkin kalau suaminya tetap maksa, kan ada ya banyak orang laki-laki egois, nggak mau putus di sana, tetap mau sama istrinya. Ajak ke dokter untuk membuktikan, karena teman saya barusan saja ini, dia waktu bercinta 1-2 bulan nggak ada masalah. Di bulan yang ketiga dia mulai gatal-gatal di area vaginanya. Ternyata suaminya habis bercinta dengan seorang pelacur ya. Jadi kebetulan mungkin bawa penyakit, kebetulan mungkin bawa jamur, dan mereka bercinta tidak pakai alat pelindung, tidak pakai kondom dan sebagainya. Sehingga teman saya ini untung masih bisa ditolong, jadi dia di area vaginanya ini ada keluar merintis-merintis begitu ya. Jadi itu mengganggu sekali. Nah resiko kan ada di kita ya, jadi kita boleh mengambil sikap tegas dengan catatan memang sudah tidak bisa diajak komunikasi. Saya akan memperdalam masalah, sebentar ya, masalah komunikasi. Kenapa kita perlu menjalin hubungan? Karena nanti sampai lansia pun kalau dia masih ada suami kita tetap harus bisa melayani. Nah, kenapa perlu membangun hubungan? Bangun hubungan bukan hanya waktu kita butuh saja. Tetapi mungkin ciptakan sentuhan yang baik, ngomong yang baik, saling memuji. Pokoknya jangan keluar konteks firman. Kidung Agung mengajarkan begitu. Bagi anak kaum muda, Kidung Agung juga mencatat, cinta itu kalau belum waktunya, jangan dibangkitkan. Waktu itu Salome cerita ngomong gini, kamu gak ngerti ya? Itu loh, Salomo itu bagaikan seperti ini. Tetapi tak kasih tahu, putri-putri Yerusalem, jangan membangkitkan cinta sebelum pada waktunya. Dan itu saya ajarkan di anak-anak mulai kecil sampai besar. Kalau itu bukan areamu, kalau itu belum waktunya, jangan coba-coba.
Karena itu berpacaran kudus itu penting, berpacaran terbuka itu penting, itu harus diedukasikan sejak dini. Tidak boleh backstreet, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau sudah sembunyi-sembunyi itu sudah tidak benar. Jadi kalau itu baik, terbuka saja. Lihat dosa Adam dan Hawa, mereka ketika melakukan dosa mereka sembunyi. Tuhan baru melangkah aja takut karena ada dosa. Ketakutan, dosa semua bukan dari Tuhan. Kalau Anda merasa tidak nyaman itu berarti ada yang salah. Karena itu tadi dikatakan seks itu bagaikan rekreasi. Karena di dalam suami istri disitulah tercipta kenyamanan, kenikmatan, kemesraan dan semua. Jadi kalau Anda merasa di warung kopi cangkruk sampai malam lebih nikmat daripada bersama istri atau suami Anda, itu sudah terjadi penyimpangan. Cuma penyimpangannya tidak seksual. Bayangkan, pulang kerja kan enak ketemu istrinya, pulang kerja kan enak ketemu suaminya, ketemu anaknya. Logis kan? Masuk akal kan? Tapi kalau dia sudah merasa, aku tak pulang masih nonton dengan orang lain, masih cangkruk dengan orang lain, ini sudah tanda-tanda warning. Anda sudah bisa bosan, Anda sudah merasa nggak nyaman, dan Anda sudah merasa tidak bahagia dalam rumah tangga saudara. Jadi ini harus dibetulkan. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang mau bertanya langsung? Ini mumpung ada pakarnya loh, jauh-jauh ya. kita datangkan, kita impor dari negeri tetangga ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Sebenarnya ini harusnya dengan para pria, cuma saya khawatir Anda nanti tambah girap-girap karena para pria itu kalau tanya itu nanti sebenarnya kalau mau dalam lagi pasangan pasutri itu bicara area sensitif yang mana. Ini bicara tentang hubungan yang baik. Jadi suami istri itu harus bicara, kamu seneng enggak, permisi ya. Misalnya sini dek, ini duduk lesbian loh ya. Jadi ada orang dipegang permisi kepalanya. Tapi ada orang seneng dipegang sininya. Setiap orang enggak sama loh. Bener enggak? Ayo jujur. Enggak sama. Ada orang sing dibele-bele. Lah pose rambutnya panjang, iya kena dibele. Loh sih rambutnya pendek gak dibele ta? Ya enggak. Jadi orang itu punya bawaan sendiri-sendiri. Ada orang sing suka diajak main tangannya gini. Dek jalan naik sepeda motor, dipegang hidungnya. Itu sudah tuh Agak PR ya megang hidung. Loh kan gini toh dek pegang. Loh ya apa caranya namanya orang lagi seneng tuh begitu loh, tak kasih tahu. Makanya nek saudara sudah tidak ada gairah di sana, hati-hati. Jadi Anda mungkin dipegang tangannya ini ndak usah melakukan hubungan seks. Ndak usah ngomong bercinta sing wow. Dipegang gini Anda suka cita ndak? Hormon ini akan keluar, Anda awet muda. Jadi ngomong sama suamimu, "Pak, cekelan tanganku." Nanti nih bapak-bapak enggak mau tak komentari di sini ya, tak kasih surat kaleng, bapak-bapak harus menyenangkan istrinya. Kalau istrinya sudah ndak minat sing salah bapak kalau bapak wis gak minat sing salah istrine, podo dua-dua sama karena dua jadi satu. Anda jangan menggoda orang lain dengan Anda dandan cantik, Anda harus menggoda suami saudara di rumah. Suami ya gitu, hei istri yo. Aku gak seneng bapak ini, bicarakan, komunikasi. Semua ditaruh, ndak usah ngurusi cucian, ndak usah ngurusi masakan. Anak-anak tuh kono kentaki satu-satu. Ya, Anda naik sepeda motor ke Tawangsari, duduk di tepi sawah, minum es degan. Ndak harus mahal ke restoran Bon Cafe, enggak. Anda naik sepeda motor, jalan-jalan, duduk di tepi pinggir sawah Tawangsari, minum es degan, ngomong, "Pak, aku ini gak seneng loh Pak." Ngono loh. "Pak, lho kowe senenge piye?" "Ya jompo kocek ngono aku ora seneng." Wah, harus bicara. Kalau Anda ndak bicara salahmu dewe. Bener enggak? Ayo coba jujur sama pasangan nih. Nantilah Anda lebih bahagia. Anda harus terbuka, Anda harus ngomong. Ini bukan sesuatu yang tabu. Nek ngono ojo menikah. Nek Anda sudah menikah, Anda harus berani masuk dalam kancah rekreasi yang Anda dan suami saudara yang menikmati, bukan orang lain yang menikmati. Jadi bicarakan. Oh ya, nanti geger Bu masalah anak, ndak bisa, semua harus diselesaikan. Anak pun harus diselesaikan. Tidak bisa. Jadi Anda harus ngomong, kepinginnya apa. Ini namanya speak up. Anda harus mengevaluasi hubungan saudara selama ini. Sudah diem-dieman, asal-asalan, ndak seperti dulu, evaluasi. Kenapa harus? Ketika rumah tangga saudara baik, Anda akan mewarisi warisan ilahi untuk anak-anak saudara. Dan sampai turunan ketiga dan keempat.
Jadi warisan orang tuaku. Saudara enggak ninggali apa-apa, ninggali pernikahan yang baik. Meninggali ajaran yang baik. Bagi orang-orang yang sudah single, mungkin sudah menjanda atau apapun, Anda bisa memberikan warisan yang baik, nak. Pernikahan seperti ini, nak. Hubungan cinta yang benar itu kayak gini, nak. Pacaran sehat yang kayak gini, Anda harus memberikan warisan itu. Sebab generasi ini tidak bisa kita pegang di luar firman. Oke. Saya selalu speechless. Kak Yakub sudah ngajak kemana hari ini? Suka diajak jalan-jalan naik motor katanya ya. Harus. Anda harus membangun apa Bisa yang dicontoh dulu, itu ya. Anda dulu enggak pernah lakukan, dulu Anda itu belan-belani, golek-golek utangan, me pacaran gak punya duit. Semeneng ya tak golek duit ya. Jalan pokoknya jalan. Gak usah mahal. Anda itu membangun komunikasi dengan suami, dengan istri atau dengan anak saudara tidak harus mahal. Enggak punya uang ajak ke mall, ajaklah ke pasar malam, banyak loh pasar malam itu di Patung Kuda itu. Mana Tawang Sari, jak jalan-jalan, ngomong-ngomong, bicarakan berulang-ulang seperti ulangan ngomong. Katakan berulang-ulang ketika engkau duduk di becak, di pasar malam, dimanapun. Beri edukasi apapun yang bisa engkau kasih. Suami dan istri ya begitu. Saya enggak pernah mahal-mahal, saya suka ngemper di Tawang Sari, ngempel di mana saja, di jalan mana aja, tidak harus mahal. Duduk, bicarakan, selesaikan, gelem diselesaikan, gak gelem, ojo kuatir, keplak ambek Tuhan Dewi nanti suamimu. Karena Anda, yang penting dari Anda, yo aku ya enggak mau nek suamiku seperti ini. Jangan lakukan kesalahan orang lain. Kerjakan bagianmu, fungsimu istri, kerjakan bagianmu. Melayani suami, mengerjakan anak-anak sedapat engkau bisa. Nggak bisa nek suami ngomong, oh aku nggak gini, terus egois dia, nggak bisa. Semua mulai diri kita sendiri. Kita baik, dia nggak baik, urusannya sama surga. Ya, Anda harus baik sedapat mungkin, karena itu bangun komunikasi. Yang komunikasinya sudah rusak, yang bercinta asal-asalan dirubah mulai malam ini. Berikan contoh kepada anak-anak, berikan edukasi yang baik supaya Anda bisa memberikan warisan yang baik. Jadi sudah tidak asal-asalan, loh Bu saya juga bercinta 2 kali, 3 kali, 4 kali seminggu. Tetapi pertanyaannya apakah itu ada sesuatu yang masih menggetarkan seperti pada waktu dulu. Nek ciuman dulu bergetar, saya gak biasa ya pokoknya dadi. Nah itu. Papi saya umur 77 tahun masih bercinta dan meninggal. Bayang no mamiku. Mami saya umur 60 masih menstruasi. Masih pakai pel KB sampai papi saya meninggal. Saking wedine jadi anak. Karena sudah tua. Karena dulu sebenarnya kalau enggak sampai sempat pernah menggugurkan karena merasa kebanyakan anak. Dan sudah minta ampun dan sudah pemberesan. Karena saking suburnya. Mami saya itu istilahnya kalau disenggol tok ngono dadi. Ini orang Jawa ngomong. Saking suburnya. Gitu ya. Jadi masalah keturunan, balik lagi Tuhan yang kasih. Ada tidak ada keturunan Anda harus terus menciptakan hubungan yang baik. Kalau sekarang Anda nek ndelok suami saudara sudah tidak bergetar, ya mulai harus dibangun sampai bergetar-getar gitu ya toh. Ya toh? Setuju enggak? Setuju, C. Belum menikah saya. Ini makanya saya dari tadi ngeredek. Takut salah ngomong. Nek kamu sudah terima edukasi hari ini, ya, berarti kamu akan menikah. Amin. Ada amin saudara? Kecuali Tuhan tentukan kamu sendiri, itu cara Tuhan memberikan kamu kemampuan. Tetapi kalau memang kau harus menikah, gak usah bingung, Tuhan sanggup mengirim pangeran dari seberang mana. Haleluya. Tapi wis bondo toh, wis punya edukasi toh. Iya siap, Nah, ilmunya siap. sudah dapat ya. Baik, mungkin ada yang lain mau tanya. Anda ini kok guyang-guyu tuh, apakah saya ada yang salah ngomong gitu loh. Penuh sukacita. Biasakan terbuka, ya biasakan. Saya tadi sempat tanya suami saya, Pak, lapo sih kok dipaksa perempuan itu seakan-akan gitu bisa. Loh, cinta itu kalau secara medis dia kan dokter, orgasme itu melepaskan hormon-hormon mantap bagus. Makanya Anda bisa awet muda. Perhatikan, bapak-bapak kalau sudah bercinta, nggak ngeblak, tidur. Bener nggak? Nah,
Anda aja yang terlalu tegang dan stres, makanya bawanya mangkel. Makanya ciptakan suasana yang baik. Bapaknya digodo-godo didik gitu loh. Yang dijawil. Loh kok dengaran iki sing wedok sing jaluk gitu. Sekali-sekali Anda yang minta. Pernah ada yang minta? Ini saya tanya sungguhan. Nek Anda enggak minta, saya doakan minta nanti. Anda nek enggak minta itu salah. Terus ngomong perempuan kalau minta dulu tabu gitu ta? Enggak, laki-laki tambah seneng, tambah merayu-merayu. Ya apa sih? Nanti ya. Apa nih nanti? Ya nanti. Nanti lah tambah brobol, duit brobol, semangat golek duit. Sembarang wis salah kongkon nyuci baju sak bak rak gelem. Wong laki-laki itu satu pluntuke odol kayak susu kok. Iya toh. Kenapa kamu ndak pengen menyenangkan suamimu? Jangan menyenangkan tukang Gojek, Grab dan orang-orang di luar sana. Maca ayu seksi, neng nggae baju sengaja sing ketok rodok didik mbelek ngene, mendul-mendul didik ngene, bokonge sengaja. Tapi ya ada orang ya nek sing gemuk ya jangan ya saran saya, tapi saya yo geli dhewe. Pakai sing permisi ya, belekan sing di anus itu loh, seret, ngene bokonge tok sing ketok. Perasaku ya lemu ya apa ya nggae ngono. Tapi saya ya bangga sama teman saya. Teman saya itu gendut, lebih gede dari saya. Lah apa beli linjering ya, beli baju dalam. Kayaknya apa tuh ngono, gendut, kewer-kewer kabeh. Ya bentang, bojoku cek seneng ambek aku. Saya bangga loh tapi. Oh dia nggak insecure. Ayo siapa yang insecure di sini, merasa nggak pede wesan. Plek wake bojoku nggak seneng misalnya. Aku wis tua, jangan kalah. Mulai nanti potong rambut dan sing ayu, berkibar-kibar suaminya dipanggil sini, sini. Harus begitu ya. Jangan ngurusi anak, ngurusi dapur ae. Sibuk mambu brambang, mambu bawang. Enggak terpesona, sing wangi Mas yo beli murah piksi yo gak popo. Beli punya anak-anak itu sing sekarang wis akeh ngene lho wangi ngene dadi jalan seng wangi gitu. Nek suamimu bau yo gaen wangi. Pak mandi sing ganteng lo cek aku tertarik sama kamu gitu loh. Semiren rambute, oh balik enom tibakno gitu loh ya. Anak-anak suruh minggir nek perlu Anda nabung. Pergi ke Pacet, ke Tretes sana atau mau ke Jakarta, mau kemana berlibur 1 malam di hotel sini dengan suami. Begitu loh. Nanti nelongso suami gak cinta, istri gak cinta. Salah dewe. Bener gak? Ayo. Semangat. Haleluya. DM merinding. Baru ini saya salah tingkah ya jadi. Loh kan diajari dulu ya. Makanya tadi saya ngomong sama Bu Nike. Saya nggak akan vulgar banget karena banyak anak-anak Mas Yan. Tapi enggak apa-apa mereka harus tahu gitu loh. Karena itu nanti mereka akan kesana gitu loh. Yeah. Nah terus pertanyaannya sing single. Ya jangan bergetar saudara. Saudara mikir Tuhan naik. Di sini banyak yang single ini. Enggak apa-apa. Tetap mikir Tuhan, Anda memberikan warisan yang baik. Iya, ilmunya ya persiapan untuk menuju ke sana biar benar sekalian. Bagaimana, ada pertanyaan? Ya. Oke, boleh dibantu? Cek tanya angel-angel loh, Cek. Mau maju atau mau di situ aja? Iya. Kayaknya nyampe kok, agak maju di sini enggak apa-apa, Cek. Biar semuanya kelihatan wajahnya yang berseri-seri. Mari saya undang dengan penuh kasih. Bu Joni bisa maju? Pertanyaan tadi kan menyinggung masalah anak ya. Kalau kita tahu anak kita waktu masa pertumbuhan, terus dia melakukan onani atau masturbasi, dan kita tahu apa yang akan kita lakukan atau kita ngomong apa sama anak kita. Usianya kira-kira berapa? Kira-kira, ya sudah gede ya, udah kaum muda ya. Nah, pertama Anda berdoa dulu. Segala sesuatu yang kita mau lakukan, satu harus berdoa. Balikno sama pencipta, Tuhan ini anak sudah melakukan yang
belum waktunya. Istilahnya kan tidak dalam kubu pernikahan kan. Sebab peraturannya boleh melakukan hubungan badan atau intim atau bercinta atau senggama atau apapun itu istilahnya hanya dalam kancah pernikahan. Di luar itu tidak boleh. Ya, berarti kalau dia masih muda, pertama mungkin dia pernah lihat film atau mungkin gambar-gambar porno. Nah, anak kita perlu ngerti, ketika dia sudah mulai masa pubertas, itu mulai tercipta rangsangan-rangsangan. Di mulut ada, kalau perempuan di payudara ada, mungkin di kaki, di mana saja itu ada area-area tertentu sensitif yang akan tercipta secara sendiri laki-laki dan perempuan. Nah, ketika dia melihat sesuatu atau bahkan seperti anak saya itu contohnya Jeo, kan dia enggak lihat apa-apa, tapi dia mengalami ereksi. Nah, itu kan berarti dia ada perubahan hormon ya. Kemudian mungkin bisa lihat film, bisa lihat gambar atau enggak sengaja. Ini kasus pernah terjadi sama teman saya. Jadi waktu itu dia peluk guling. Terus dia ini entah mimpi, entah apa, dia menggeser-geser alat vitalnya. Kok enak? Ya, kok nikmat gitu ya. Terus lama-lama dia merasa nyaman. Kemudian dia ngulangi lagi. Nah, makanya saya balik, kita ngomong pertama berdoa. Kemudian nanti bangun hubungan dulu. Mau ngajak makan, ngobrol, pokoknya harus deket dulu. Kalau kita nggak pernah komunikasi, kita langsung negur seseorang, fatal akibatnya nanti. Jadi bangun hubungan dulu. Kalau dia sudah percaya sama kita mulai ngomong. Nah, itu loh, kemarin ada mami dapat seminar apa kita nggak boleh, kamu ojo gitu ya nak. Padahal kita tahu, ngerti. Jadi kita nggak langsung sentuh pribadinya. Kita ngomong aja, umpama atau apa ya nak, enggak boleh. Tapi nek misalnya kamu penata, gitu Guyon. Ayo gitu loh. Jadi Anda jangan dilarang kamu. Wah, wes langsung iso lari pindah kos-kosan nanti. Enggak boleh. Ayo. Nah ya, enggak boleh ya. Apa Omi enggak boleh? Gini loh. Ikatan pernikahan itu boleh melakukan. Kalau di luar itu tidak boleh. Saudara bisa buka no Kidung Agung. Kalau belum waktunya, enggak boleh. Ini saya ajarkan sama para remaja dan mereka bertanya loh. Saya ngomong, tante kenapa kok enggak boleh? Enggak boleh karena belum waktunya. Yang boleh itu yang sudah diberkati secara sah di gereja oleh Tuhan, disaksikan jemaat dan semua orang dalam ikatan pernikahan yang kudus, baru boleh melakukan hal itu. Nah, tadi kan ada pertanyaan selain kalau masturbasi boleh enggak, unani boleh enggak, kalau dalam pernikahan suaminya enggak bisa. Itu kan konteks dalam pernikahan. Kalau di luar konteks pernikahan tidak boleh, jangan lakukan. Karena itu tidak baik dan itu akan menimbulkan kesan-kesan psikis yang tidak baik. Nah, kita ngomong yang baik. Nanti tapi jangan terlalu panjang, Ci. Jadi itu ya, nanti ngomong lagi. Mama tadi lo lihat film gambar ini. Hati-hati lo yo, gitu ya. Enggak apa-apa ya. Mungkin dia sudah lakukan. Tak kasih tahu ya, mbok panggil aja sudah ngerdek. Ngerti? Orang kalau sudah salah, sudah tidak nyaman. Apalagi kalau kita tegur keras, tambah tidak nyaman. Jadi kita cuma ngomong, nah nanti nek misalnya ojo diulangi ya. Walaupun tidak mudah, besok dia ngulangi. Karena balik lagi dosa percabulan. Mengikat di dirinya. Yang bisa menyembuhkan darah Yesus. Ya. Kita bawa doa, kita lepaskan karena itu mengikat. Dan pasti lepas. Caranya habis diajak komunikasi, mulai dialihkan jangan nonton-nonton yang enggak penting. Jangan gitu, nanti dihindari ya gitu. Nanti pasti bisa kok Ci, banyak yang lepas, banyak yang ditolong. Kecanduan pornografi, kecanduan onani, kecanduan masturbasi bisa lepas. Dan ini juga tidak mengintai orang biasa. Semua kena, keluarga pendeta bisa kena, orang biasa bisa kena. Karena dosa itu seperti itu, merusak kita semua dan kita jangan lakukan. Makanya kalau gak pernah jangan main-main. Sekali Anda berbuat, Anda akan ketagihan. Gitu ya Ci, apakah menjawab? Kalau pengalaman kita tuh semua, kalau kita bawa semua dalam doa, semua jadi baik. Pasti ada jalan keluar. Yang penting kita tidak langsung kasar menegur, ngomong yang enak. Diajak bicara yang baik ya, gitu. Oke. Ada lagi? Satu pertanyaan terakhir. Ada?
sebelum kita akhiri sesi ini. Eman loh, kesempatannya ini sangat Ini langka. sudah pinter-pinter. Ya, udah. Ciarni mau tanya, dapat kupon loh, Basar. Nanti minta Bu Anto. Bu Hendra mau tanya atau Bu Eko mau tanya? Enggak apa-apa loh, malah dapat hadiah kalau tanya ya, enggak dipungut biaya. Bu Yahya kayaknya ini penuh pertanyaan. Kadang-kadang kita ini tidak terbiasa ngomong kayak gini-gini ya. Padahal Iya. itu mengitari kita. Tidak nyaman dengan suaminya, itu mengitari kita semua. Kadang-kadang kita tidak bisa terbuka, tidak iso ngomong. Wes aku ki ngalah dadi wong wedok. Itu pertanyaan sering ngomong, ungkapan sering ngomong. Wes aku ngalah demi anak. Nah, biasanya seperti itu. Wes aku ki sembarang ae apa kata pokok iki sik jalan pernikahan ini. Nah, ini sudah sebenarnya walaupun Anda bertahan sampai garis akhir mati, tapi Anda ini sudah istilahnya memberikan celah. Kebetulan aja celah itu kalau nggak masuk, ya bersyukur. Karena hal seperti ini harus dibereskan. Kelihatannya sepele, tapi nggak sepele loh. Ya, jadi saran saya ketika para wanita mengalami gangguan apapun, ketidaknyamanan, satu harus komunikasi. Semua serahkan sama Tuhan dan tidak ada yang tidak dapat dipecahkan. Apapun itu. Mau sudah kadung sakit, wis kadung terjadi kekacauan dalam rumah tangga, mau apa saja, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa, tergantung kita. Ya, mungkin seperti tadi Anis bilang case by case, kita ngomong pribadi. Ya, Oke. kadang-kadang orang mungkin tidak nyaman ya. Iya. Ya. Oke, sudah deal? Nggak ada yang tanya lagi? Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di jalan baru keingetan atau di rumah baru pengen tanya lagi, enggak apa-apa, hubungi nomor di bawah ini ya. Tuhan Bisa Yesus, ada multimedia. Nanti bisa di WA secara pribadi ke Bu Gembala juga boleh ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih banyak. Boleh berikan aplaus luar biasa untuk Bu Lise Gideon buat sesi yang sangat mencerahkan kita semua, ilmunya luar biasa. Thank Saya you. boleh berdoa? Tuhan berkati. Ya, kita akan berdoa dulu. Setelah ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Boleh dipersiapkan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mendesain keluarga-keluarga yang ada. Pribadi lepas pribadi kami seorang wanita, juga seorang pria dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Terima kasih kalau Engkau ada buat kami sampai hari ini. Kalau Tuhan di antara kami atau mungkin saudara-saudara kami yang lain, teman-teman kami yang lain, ada kesalahan atau kekurangan dalam pernikahan kami, dalam perjalanan keremajaan kami, dalam kemudaan kami, dalam anak-anak dan semua apapun yang mungkin sudah mengalami kegagalan dan semua rintangan, godaan dan semua yang pernah kami lewati. Tetapi hari ini yang kami tahu kabar baiknya bahwa Engkau itu ada. Darah Yesus itu berkuasa untuk memulihkan banyak keadaan. Apapun itu saat ini hamba-Mu berdoa melepaskan berkat untuk semua para wanita yang sudah boleh hadir. Untuk mereka diberkati. Baik yang single, baik yang sudah menikah, anak-anak, pra-remaja atau kaum muda. Semuanya dalam kasih kemurahan Tuhan. Semuanya dalam hidup seks yang baik. Dalam norma-norma yang baik. Dalam hubungan yang baik, baik dengan Engkau, dengan dirinya sendiri, dengan pasangannya, dengan sesama. Terima kasih untuk kemurahan-Mu kalau kami boleh malam ini belajar sedikit dari apa yang kami boleh belajar. Roh Kudus yang akan terus menolong kami kalau kami ada gangguan, kalau kami ini ada kekurangan, kalau kami ini ada masalah. Tuhan yang akan menolong dan membuka jalan. Tuhan yang akan menyingkapkan, membuka, memberikan jalan keluar buat kami. Berkati semua kaum wanita yang sudah boleh hadir, yang tidak dapat hadir dimanapun mereka berada. Tuhan menolong mereka semua. Biarlah mereka menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang gagah perkasa, setia, melakukan fungsinya dengan baik sampai di garis akhir hidup mereka. Terima kasih, damai sejahtera Allah, kemurahan kebaikan Allah melimpah atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pelayanan Bu Lise Gideon sore hari ini. Sampai ketemu lagi. Nanti mungkin kita perlu bikin sesi yang lain lagi.